Halo sahabat privat, ketemu lagi dengan kakak di Ayo Privat. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi mengenai asas kontinuitas ya. Materi ini akan kalian pelajari ketika kalian kelas 11 dan memasuki bab keempat mengenai fluida dinamis. Ya, seperti dari namanya, kita tahu kalau fluida itu adalah zat yang dapat mengalir, sedangkan dinamis itu adalah sesuatu hal yang bergerak. Berarti fluida dinamis itu adalah zat yang dapat mengalir dan zat itu dapat bergerak. Gitu ya, sahabat privat. Oke, kita lanjut aja ke materinya ya. Jadi pada materi asas kontinuitas ini, kita tahu nih, kalau fluida yang tak termampatkan dan mengalir dalam keadaan tunak, maka laju aliran volume di setiap titik fluida tersebut adalah sama. Nah, dalam penerapan fisikanya itu adalah debit ya. Di sini kita tahu nih, kalau debit itu adalah banyaknya zat fluida yang mengalir dalam 1 detik. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita mengisi sebuah gelas nih dengan air, nah nanti ini gelasnya berisi dengan air ya. Kenapa bisa penuh gelasnya? Karena adanya debit air. Untuk mengetahui besar debit airnya itu, kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana I sama dengan V besar dibagi T. Dengan Q-nya itu adalah debit air 1 meter kubik per second, V besar itu adalah volume 1 meter kubik, dan T itu adalah waktu satuannya second. Di sini kita tahu juga nih, ternyata untuk mencari debit air, kita bisa menggunakan persamaan A dikali V ya. Dengan V kecil itu adalah kecepatan zat fluida 1 meter per second, dan A besar itu adalah luas permukaan. Jadi nanti ketika air keluar, ini ada lubang ini. Nah, lubangnya ini mempunyai luas permukaan. Nah, luas permukaannya itu adalah A, dan air ini kan mengalir punya kecepatan dong, makanya dia punya V ya, kecepatan zat fluida. Nah, dari sini kita bisa substitusi kedua persamaan ya, antara Q pertama sama Q kedua. Jadi nanti dalam persamaan debit kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana V besar per T sama dengan A dikali V kecil. Ya, ingat ini V besar itu adalah volume, V kecil itu adalah kecepatan. Nah, untuk memudahkan sahabat privat memahaminya, kakak ada contoh soal ya. Sebuah kolam berukuran 1,5 meter kali 0,6 meter kali 1 meter diisi air dengan menggunakan keran ya, yang memiliki luas penampang yaitu 10 cm pangkat 2. Jika kelajuan air yang keluar dari pompa adalah 9 meter per second, kolam akan penuh dalam waktu. Nah, jadi kita isi nih ya, kira-kira berapa nih waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam atau bak di dalam kamar mandi gitu ya. Nah, pertama-tama kita cari tahu dulu nih informasi apa aja yang kita ketahui. Yang pertama, volume kolamnya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. Nama juga kita nyari volume gitu ya. Kita tahu kalau panjang adalah 1,5 dikali 1,2 kali 1, maka akan didapatkan 1,8 meter pangkat 3. Lalu luas permukaan dari lubang kerannya ini adalah 10 cm kuadrat. Berarti nanti kita bisa ubah ke meter kuadrat jadi 10 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Dan kecepatan airnya adalah 9 meter per second. Nah, lalu ditanya adalah berapa waktu yang dibutuhkan supaya dapat penuh ya. Ini T kecil ini maksudnya waktu ya, bukan tinggi. Nah, dari sini kita bisa mencari dengan persamaan ini ya, Q1 sama dengan Q2. Di sini kita bisa mencari dengan dua persamaan ya. Nanti kita bisa input persamaan kurang lebih seperti ini. V besar per T kecil sama dengan A dikali V. Soalnya kalau kita pakai salah satu debit, nanti ada aja yang nggak didapatkan. Masalah kita belum tahu nih debit airnya berapa. Karena kita belum tahu debit airnya berapa, jadi kita pakai persamaan ini. Nah, kita tinggal input aja nih data-data yang udah kita ketahui. V-nya itu adalah 1,8 dibagi waktunya yang nanti akan kita tanyakan, lalu sama dengan 10 kali 10 pangkat 4 kali 9. Nanti tinggal dikali silang aja ya, maka akan didapatkan kalau 1,8 dibagi 90 kali 10 pangkat 4 sama aja kayak 1,8 per 9 kali 10 pangkat 3. Ini kakak ubah dalam bentuk satuan baku. Nah, dari sini T-nya itu akan didapatkan kalau 1,8 dibagi 9 itu sama dengan 0,2 kali 10 pangkat 3. Ingat 10 pangkat 3-nya naik ya. Nah, dari sini kan sebenarnya ini udah benar nih, tapi nanti kita bisa ubah lagi menjadi satuan baku di mana T-nya adalah 2 kali 10 pangkat 2 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam ini adalah 2 kali 10 pangkat 2 detik atau 200 detik. Gitu ya sahabat privat.
Nah, buat sahabat privat yang butuh guru privat, kalian bisa menghubungi kami di www.ayaprivat.com, di mana pengajaran bisa offline dan online, bisa dilakukan secara personal atau kita bisa buat grup kelas. Pokoknya dari nanti kita belajarnya bakal belajar bareng-bareng dan pinternya bareng-bareng. Oke, kita lanjut ke simulasi selanjutnya. Jadi kan kita tahu ya kalau misalnya debit air itu punya persamaan seperti ini ya, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, cuma nanti kita harus tahu nih, kalau luas permukaan ini kan adalah luas permukaan lingkaran ya. Berarti nanti A1-nya ini bisa kita cari dengan persamaan ini. VR1 pangkat 2 dikali V1 sama dengan VR2 kuadrat dikali V2. Ingat R1-nya itu adalah jari-jari. Nah, lalu bagaimana nih selanjutnya kalau misalnya lubangnya ada 3? Nah, di sini kita tahu ya, kalau misalnya debit itu akan selalu sama ya. Jadi di lubang pertama, lubang kedua sama di lubang ketiga debitnya sama. Berarti nanti kita bisa cari dengan persamaan ini juga. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3, di mana A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 sama dengan A3 kali V3. Nanti kalian juga bisa jabarin nih. Kalau VR1 kuadrat dikali V1 sama dengan VR2 kuadrat kali V2 sama dengan VR3 pangkat 2 dikali V3. Ingat, R-nya itu adalah jari-jari. Nah, di sini kita ada ketentuannya ya. V1, 2, dan 3 itu adalah kecepatan air. A1, 2, 3 itu adalah luas permukaan pipa 1 meter pangkat 2. Dan L1, 2, 3-nya itu adalah jari-jari pipa ya, 1 meter. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soalnya ya. Air mengalir dari pipa A ke C dan dia punya perbandingan jari-jari penampang A dengan C adalah 6:4. Jika kecepatan aliran A dan A adalah V, maka kecepatan aliran pada pipa C berapa? Gitu ya. Nah, untuk mengujakannya kita cari tahu dulu informasi apa aja yang kita ketahui, di mana RA banding RC itu adalah 6:4 dan VA-nya itu sama dengan 4. Lalu yang ditanya itu adalah VC-nya berapa. Oke. Nah, kita tahu ya konsepnya ya, kalau debit di A sama dengan debit di C karena dia terhubung sama pipa yang sama. Berarti kita bisa pakai persamaan ini ya. AA kali VA sama dengan AC kali VC. Ini debit yang di B-nya diapain? Diabaikan aja. Ya, jadi kita anggap cuma ada 2. Oke, kita lanjut aja, terus kita uraikan karena kita belum tahu nih luas permukaan di lubang A sama luas permukaan di lubang C. Jadi VRA pangkat 2 dikali VA sama dengan VLC pangkat 2 kali VC. Ini V-nya bisa coret ya, bisa diabaikan. Lalu kita masukkan RA-nya itu adalah 6 pangkat 2 kali V ya, sama dengan 4 pangkat 2 dikali VC. Nah, dari sini akan kita dapatkan kalau VC-nya itu sama dengan 6 pangkat 2 per 4 pangkat 2 V. Ya, ini tinggal pindah ruas aja ya. Dari sini akan kita dapatkan kalau VC-nya itu sama dengan 36 per 16 V. Lalu kita bisa sederhanakan, jadi VC, kecepatan fluida, kecepatan air di pipa C adalah 9/4 dari kecepatan 9/4 V atau 9/4 dari kecepatan di lubang A. Gitu ya, sahabat privat. Kalau sahabat privat suka sama materinya, sahabat privat bisa subscribe video, channel kami di Ayo Privat, dan kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa menghubungi kami di Instagram kakak di Ayo Kita Privat. Pokoknya di sini kita bakal belajar bareng-bareng dan pinternya bareng-bareng. Terima kasih.